Welcome back to my level for thematic subject for today. How are you, my students? Hope that all of you in a good healthy for today. Alright, my students, we are going to tema 2B, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Alright, my students, before we start our class for today, let's pray together. Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you for this beautiful morning. Now we want to study. Please open our heart and open our mind so that we can understand about our material for today. In Jesus' name, we pray to you. Amen. Alright, now let's open our students book, page 51. Perhatikan di dalam bukunya halaman 51, ada teks di sana. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Jadi perhatikan anak teacher, ada beberapa peraturan ketika kita bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk atau bisa kita mengetuk pintu sebelum masuk, ya, supaya orang tahu bahwa kita sedang datang. Dan yang kedua, perhatikan di situ, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang atau ke rumah teman, yang kita harus lakukan adalah tidak membuat keributan atau kegaduhan di rumah saudara atau teman kita. Yang ketiga, berpamitan setelah selesai bertamu. Nah, kita harus pamit kepada yang punya rumah supaya kita disebut anak yang memiliki sopan santun. Oke, anak teacher. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya halaman 52. Perhatikan di sana, ayo peragakan. Gerak tarik-menarik dapat dilakukan tanpa menggunakan alat. Misalnya tarik menarik menggunakan tangan. Ayo lakukan kegiatan berikut. Perhatikan di sini, anak-anak teacher bisa melakukan gerak tarik menarik ini tanpa menggunakan alat bersama dengan adiknya atau kakaknya. Ya, karena sekarang kan lagi pandemi, jadi dipraktekkan di rumah masing-masing saja. Oke ya, perhatikan di sini yang pertama, berpasanganlah dengan temanmu atau kakakmu. Oke, kemudian luruskan tangan masing-masing ke depan. Yang ketiga, berpeganglah kedua tangan dengan pasanganmu. Yang keempat, saling menariklah antara tanganmu dengan tangan pasanganmu. Dan yang kelima, lakukan dengan posisi tanpa berpindah tempat. Jadi, anak-anak teacher bisa praktekkan ini di rumah masing-masing. Oke? Next, ayo mengamati. Perhatikan, benda memiliki wujud dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada berwujud padat, cair, dan gas. Kegunaan benda dipengaruhi oleh wujudnya. Perhatikan gambar di halaman 53, itu ada beberapa benda. Kemudian dari benda-benda dapat kita kelompokkan berdasarkan wujudnya. Oke ya, misalnya perhatikan di situ, sapu untuk membersihkan lantai dan pensil digunakan untuk menulis. Benda-benda di samping dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Jadi benda di samping dapat kita kelompokkan berdasarkan wujudnya. Jadi perhatikan di sini, nama bendanya yang pertama adalah sapu. Wujudnya adalah benda padat, gitu ya. Yang kedua, pensil. Wujud bendanya sama dengan padat. Kemudian yang ketiga itu adalah jus. Wujudnya adalah cair. Kemudian yang keempat adalah kipas angin. Wujud bendanya adalah padat. Yang kita lihat kipas anginnya ya nak, bukan angin yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya ada udara dalam bola. Kalau udara dalam bola berarti wujudnya adalah gas. Kemudian selanjutnya adalah buku. Perhatikan buku, wujud bendanya adalah padat. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan gambar nomor 7 adalah udara dalam balon. Oke, perhatikan di situ, udara dalam balon itu adalah wujudnya adalah
gas. Dan yang terakhir, perhatikan di situ adalah, perhatikan gambar apa itu nak? Iya, good. Gambar meja. Wujudnya adalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Tebak kata dengan menyampaikan ciri-ciri benda. Nah, di dalam menyampaikan ciri-ciri benda, kita harus menyampaikan apakah dia berbentuk padat, cair, atau gas. Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengetahui apa yang menjadi nama benda tersebut. Perhatikan di situ, aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur, dapat dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Aku adalah, iya, gambarnya adalah payung. Jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut, kita bisa mengetahui sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pada teks buku kita. Jadi anak teacher, ketika menyampaikan ciri-cirinya, sampaikan dia berbentuk padat, cair, atau gas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menambah kosakata. Oke, di halaman 55 ada beberapa kosakata. Yang pertama adalah hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Oke, yang selanjutnya adalah angin. Gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi itu adalah kosakata baru. Yang ketiga adalah air. Air merupakan cairan jernih berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, debu, serbuk halus dari tanah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah di dalam buku kita ada nomor 5 adalah panas, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Dan yang terakhir di dalam buku kita dari menambah kosakata kita hari ini adalah matahari, yaitu benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas. Selanjutnya, ayo mengamati. Hari sudah malam, saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Jadi perhatikan anak teacher, ada beberapa peraturan yang ada di rumah kita. Yang pertama, membantu ayah mengangkat barang. Yang kedua, membantu ibu mencuci piring. Dan yang ketiga, peraturan di rumah kita adalah merapikan mainan setelah digunakan, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang teacher mau tanya, apakah kamu sudah menjalankan aturan di rumah dengan baik? Oke, nanti tolong dijawab jujur ya anak teacher. Karena dengan melaksanakan aturan yang ada di rumah kita masing-masing, maka hidup kita akan lebih tertib. Kemudian hidup kita juga akan lebih disiplin. Dan jika kita melaksanakan aturan di rumah, maka dapat juga menciptakan kerukunan di rumah kita masing-masing. Jadi anak teacher, ketika orang tuanya menyampaikan aturan, maka anak teacher semuanya harus melaksanakannya di rumah. Sekarang kita masuk ke ayo berhitung. Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Berapakah banyak donat seluruhnya? Perhatikan, ketika ada 2 kotak donat, berarti jumlah donat di dalam kotak tersebut yang harus kita kerjakan adalah 2 dikali 12. Ya, berapa hasilnya nak? Iya, 24. 2-nya kita kalikan ke 12 atau 12 tambah 12. Sekarang perhatikan, ayo berhitung. Dan di toko
Donat bisa dikemas dalam kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi 6 donat. Nah, jumlah donat yang 24 tadi dikemas lagi dalam kotak kecil. Perhatikan di situ, kalau dikatakan dia berarti berisi 6 donat, maka perhatikan banyak donat seluruhnya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Karena kenapa? Perhatikan, ada 4 kotak yang isinya 6 donat. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Perhatikan kembali, 24 itu sama hasil perkaliannya dengan 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Kemudian yang kedua 30, 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 kali 10, dan 5 dikali 6. Itu semua hasilnya menjadi 30. Untuk penugasan hari ini halaman 54, nomor 2, 3, dan 4. Kemudian halaman 58, nomor 1, 2, dan 4. Oke, hope that all of you can understand about my explanation. Jadi teacher berharap bisa dimengerti ya, teacher. Thank